Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi saudaraku minggu pon dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang kodam leluhur, ya, weton minggu pon. Nah, ini jangan dimaknai general ya, bahwasanya orang yang lahir minggu pon harus punya kodam leluhur. Orang yang lahir minggu pon pasti punya kodam leluhur, ya tidak, ya. Sepanjang leluhur Anda tidak memiliki kodam, otomatis Anda tidak akan memiliki kodam. Kodam leluhur itu berarti kodam yang dimiliki leluhur Anda. Nah, ketika leluhur Anda meninggal dunia, kodam ini ikut dengan diri Anda. Jadi rumusnya ada di situ, ya. Ya. Rumusnya ada di situ. Jadi kalau Anda katakanlah ketempatan atau diikuti oleh kodam leluhur, otomatis itu kodam yang dulu ya ikut dengan leluhur Anda. Ya. Jadi tidak semua orang yang lahir minggu pon itu memiliki kodam leluhur, teman-teman. Ya, paham ya? Nah, kalau misalkan Anda ini memiliki kodam leluhur, maka sejak kecil Anda sudah bisa melihatnya. Walaupun katakanlah tidak bisa berinteraksi, ya, tidak bisa bicara, tapi Anda sudah bisa melihatnya. Ataupun kalau tidak bisa melihatnya, Anda sudah bisa merasakan. Ya, kemanapun Anda melangkah, seolah-olah Anda itu ada yang mengikuti gitu. Yaitu kodam leluhur itu biasanya seperti itu. Nah, seiring dewasa biasanya Anda kena masalah di dalam kehidupan Anda, jedar. Akhirnya Anda menempuh jalan spiritual. Ya. Mulailah memahami ya metafisika, kegaiban-kegaiban itu, baru Anda bisa berkomunikasi dengan kodam tersebut. Nah, kodam tersebut juga berperan aktif ya, membantu Anda, memberikan bisikan-bisikan bagaimana cara berkomunikasi dengan dia. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, ini yang harus Anda pahami. Ya. Jadi kalau misalkan Anda ya, datang ke orang pintar, oh kamu itu diikuti oleh leluhurmu, sudah tidak usah percaya. Ya, yang ikut itu bukan leluhurmu, tapi kodam. Ya, sepanjang Anda belum bisa melihat sendiri, jangan pernah percaya. Karena sekali Anda percaya, pasti Anda akan ditipu. Nah, ini kan sangat-sangat riskan ya, sangat ironis sekali gitu loh ya, kalau Anda ditipu karena kodam leluhur. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi ya, bisa memberikan semangat bagi diri Anda, supaya Anda ini tidak mudah ditipu, supaya Anda ini tidak mudah dikadali. Wah, weton minggu pon memiliki kodam leluhur. Nah, dari mana? Wong leluhur Anda ini tidak memiliki kodam. Nah, ini kan sangat disayangkan ya. Ya. Ya, kalau kita tidak kalau kita tidak bisa seperti itu, harus akan banyak masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kodam leluhur itu adalah jin. Kodam leluhur itu adalah makhluk halus. Kenapa kok disebut kodam leluhur? Karena dulu ikut dengan leluhur Anda itu loh ya. Kalau kodam leluhur itu tidak ikut dengan diri Anda, ya tidak disebut dengan kodam leluhur. Ya, paham ya? Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami ya,
bisa menjadi sebuah wawasan gitu loh ya. Supaya Anda ini tidak mudah ditipu. Anda datang orang pintar ditipu, habis uang Anda. Ya. Weh, kamu itu diikuti oleh khotam leluhur. Khotam leluhurmu ini minta sesaji ini tuh haus. Ya, kalau memang benar-benar Anda punya khotam leluhur, ya itu khotam itu akan berinteraksi terus dengan diri Anda. Akan ada komunikasi, akan membimbing Anda gitu loh ya, supaya bisa berinteraksi, bukan membimbing menunjukkan jalan yang benar, itu tidak ya. Artinya membimbing bagaimana supaya Anda ini bisa berkomunikasi dengan dia gitu ya. Biasanya seperti itu. Atau kadang juga karena keadaan perjalanan hidup Anda kena masalah, kena musibah, akhirnya Anda ini laku spiritual. Ya, akhirnya lama-kelamaan mata batin Anda terbuka dan bisa berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Itu bisa jadi. Ya. Lah inilah yang harus Anda sikapi. Ya. Inilah yang harus Anda pahami ya, kaitannya dengan khotam leluhur. Ya. Jadi khotam leluhur itu adalah makhluk halus ya, yang dulu dimiliki oleh leluhur Anda. Entah karena pusaka, entah karena keilmuan, ya, leluhur Anda punya pusaka bisa jadi. Leluhur Anda punya keilmuan, ya, pernah menjalani laku ilmu juga bisa. Leluhur Anda dari leluhur-leluhurnya juga bisa. Leluhur Anda melakukan pemaharan juga bisa. Jadi sumber khotam leluhur yang dimiliki oleh leluhur Anda itu ya sama saja gitu. Ada khotam leluhur dari leluhur-leluhurnya, ada khotam pusaka dari sebuah pusaka turun-turunannya, ada sumber dari keilmuan dari ketika Anda menjalani keilmuan, dan ada juga dari pemaharan. Ya, intinya teman-teman Minggu Pon, jangan mengkultuskan khotam. Ya, jadilah dirimu sendiri, ya, tingkatkan energi spiritualmu sehingga ketika Anda ini katakanlah berinteraksi ya dengan khotam itu, Anda tidak dikendalikan, tapi Anda lah yang mengendalikan. Yang paling penting itu ya, ketika energi batinmu ini kuat ya, maka khotam itu mudah teman-teman ya. Khotam itu mudah untuk dipanggil, ditundukkan ya. Kita ingin mendapatkan khotam dari jenis apapun itu mudah ya, asalkan energi batinmu kuat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berahayu, rahayu, rahayu.